Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now bersama saya Eko. Di vlog kali ini kita mau bahas tentang kesalahan yang biasanya kita lakukan ketika kita menggunakan Redis. Buat teman-teman yang nggak tahu tentang Redis, saya udah pernah bikin kelasnya ya. Jadi teman-teman silakan cek di Programmer Zaman Now, di sana ada playlist tentang Redis. Jadi intinya Redis itu adalah in-memory database. Jadi database yang semua datanya disimpan di memori. Biasanya orang-orang menggunakan Redis itu untuk melakukan caching ya, caching untuk datanya. Jadi biasanya disimpan di Redis biar query-nya atau pengambilan datanya lebih cepat. Oke, sekarang kita mau bahas tentang kesalahan yang sering dilakukan. Jadi walaupun Redis itu by default memang canggih gitu ya dan emang bagus, tapi kadang-kadang kalau misalnya kita salah menggunakannya, akhirnya jadi tidak optimal penggunaan Redisnya, bahkan kadang-kadang malah mempersulit gitu ya. Jadi kita akan bahas. Oh ya, saya sendiri di sini akan melis 8 kesalahan. Ya, mungkin banyak sebenarnya ya, tapi kita akan prioritaskan untuk 8 kesalahan ini. Oke, dimulai dari yang pertama. Oke, yang pertama biasanya yang kita lakukan adalah kita terburu-buru menggunakan Redis. Jadi, kalau kita bikin aplikasi kan biasanya orang yang sudah mengenal Redis gitu ya, itu langsung tiba-tiba, oh, kalau saya bikin aplikasi berarti saya harus selalu menggunakan Redis. Nah, itu kesalahan. Jadi, kalau kita punya aplikasi, ini database kita gitu ya. Database-nya nggak ada masalah gitu ya. Misalnya ini database-nya pakai MySQL gitu ya. Habis itu misalnya aplikasinya misalnya pakai Java misalnya. Nah, kalau misalnya query-nya ini cepat-cepat aja, nggak pernah ada masalah, query-nya memang bagus, optimal dan sebagainya, itu harusnya teman-teman nggak butuh tambahan Redis. Jadi Redis itu mirip kayak obat. Jadi kalau aplikasi teman-teman tidak sakit, ya nggak perlu juga dikasih obat, buat apa gitu ya. Nah, malah yang ada kalau teman-teman nggak sakit dikasih obat, nanti malah mungkin ada impact yang lain gitu ya. Jadi sama kayak aplikasi, aplikasinya baik-baik saja gitu ya. Query-nya cepat, nggak ada masalah, mungkin ada yang lambat, tapi ketika teman-teman sudah optimize query SQL-nya, udah jadi cepat lagi gitu ya. Nah, itu nggak butuh lagi ditambahin Redis buat apa. Kalau teman-teman paksa tambah Redis, itu malah makin ribet. Karena teman-teman harus maintain, misalnya contohnya dipaksa gitu ya. Oke, pokoknya saya tiap bikin aplikasi saya akan selalu pakai Redis misalnya. Di sini ada Redis-nya. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman harus mikirin datanya biar sync antar dua database ini. Jadi setiap teman-teman insert juga ke sini, setiap update juga ke sini, setiap delete juga ke sini. Kalau get ke sini, kalau nggak ada get ke sini. Jadi semuanya malah jadi lebih kompleks gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau di awal teman-teman bikin aplikasi, saya sendiri setiap bikin aplikasi pertama kali itu nggak pernah pakai Redis. Biasanya kalau aplikasinya memang sudah lambat, kita coba optimize database-nya, ternyata masih tetap lambat. Nah, baru di situ kita tambahkan Redis. Jadi semacam obat gitu ya. Jadi kalau memang udah sakit aplikasinya ya udah. Kalau udah kita coba optimize di mana-mana agak tetap susah juga ya untuk kencangnya atau cepatnya, ya udah baru kita tambahkan Redis. Jadi itu kesalahan pertama, terlalu terburu-buru menggunakan Redis. Oke, selanjutnya. Kesalahan kedua. Kesalahan kedua itu adalah biasanya Redis itu diperuntukkan untuk banyak proses baca, sedikit proses perubahan. Jadi kadang-kadang ada programmer yang tidak berpikir ketika menggunakan Redis. Jadi maksudnya itu tidak mikir itu, maksudnya dia nggak peduli data apa yang dimasukkan ke Redis. Pokoknya semua data dia masukin Redis. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan pengolahan datanya, masukin ke Redisnya, data yang terlalu sering berubah, nah itu nggak ada benefitnya ya. Jadi kesalahan kedua adalah menggunakan data yang sering berubah dimasukkan ke dalam Redis. Jadi misalnya kita punya aplikasi ya. Jadi misalnya ini aplikasi kita. Jadi ini Redis-nya, ini database-nya. Nah, biasanya kasus-kasus yang cocok menggunakan Redis itu adalah proses yang datanya berubahnya jarang, tapi dibacanya itu sering. Contoh kalau teman-teman punya toko online, halaman banner, contohnya ya, banner yang ada di halaman depan misalnya, atau halaman promo, itu cocok dimasukkan Redis. Cocok datanya dimasukkan ke dalam Redis. Kenapa? Karena halaman banner itu jarang sekali berubah. Mungkin kita cuma sehari sekali nambahin banner, nggak mungkin tiap menit kita nambahin banner, itu nggak mungkin banget gitu ya. Kalau halaman promo juga sama, halaman promo itu biasanya sekali buat, nunggu promonya selesai mungkin 7 hari atau sebulan, setelah selesai ya udah dihapus halaman promonya. Jadi
Proses perubahan datanya cuma sekali di awal aja, habis itu kebanyakan dibaca. Karena memang halaman promo dan banner pasti sering banget dilihat sama pengguna. Nah, kasus seperti itu cocok banget kalau menggunakan Redis. Jadi, dibanding teman-teman selalu baca ke dalam database, biar cepat kita masukkan ke Redis. Tapi karena datanya tidak sering berubah, maka cocok banget dimasukkan ke Redis. Nah, kalau teman-teman memasukkan data yang terlalu sering berubah, itu agak susah ya. Susahnya sebenarnya bukan masalah susah bacanya tetap cepat aja, cuma susah maintain konsistensi datanya. Contoh teman-teman misalnya menyimpan data produk di dalam Redis. Jadi, setiap ada perubahan data produk, contohnya, kita akan save ke database, contohnya di sini pakai Mongo, ya. Lalu setelah masukkan perubahan data produknya ke Mongo, teman-teman juga akan update ke Redis, ya. Nah, selanjutnya, kalau ada orang yang baca data, request, dia akan baca dari Redis, ya. Kalau tidak ada, maka dia harus baca ke Mongo. Setelah dapat di Mongo, dia masukkan lagi ke Redis. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini makin kompleks ya kalau teman-teman menambahkan Redis. Jadi banyak tektoknya ke sana kemari. Nah, problemnya adalah kalau datanya sering berubah, maka teman-teman harus lakukan hal tersebut terus-terusan. Jadi contoh data produk itu sering berubah. Kenapa? Karena tiap orang misalnya nambah produknya ke dalam keranjang, maka stok quantity-nya harus kita turunkan. Nah, kalau misalnya teman-teman sampai ada kesalahan ketika masukin data ke Redis, maka otomatis nggak akan konsisten datanya. Jadi contohnya teman-teman misalnya ada add to cart 1 gitu ya. Stoknya akhirnya berubah dari 10 menjadi 9. Nah, akhirnya kita masukin ke database ini datanya 9. Ternyata entah kenapa misalnya, masukin data ke Redisnya gagal. Akhirnya di Redis masih tetap yang data sebelumnya, yaitu data 10. Akhirnya di halaman produk detailnya, datanya masih tetap data 10. Nah, habis itu ada perubahan lagi. Jadi data-data yang terlalu sering berubah itu lebih baik teman-teman tetap menggunakan database gitu ya. Karena kalau misalnya seperti itu ya agak susah maintain konsistensinya antara database dan juga si Redis. Jadi Redis itu cocoknya adalah yang perubahannya nggak terlalu banyak tapi bacanya sering banget ya. Kalau produk detail harusnya walaupun sering banyak yang ngakses gitu ya, tapi nggak semua produk. Contohnya teman-teman punya jutaan produk, tidak mungkin semua jutaan produk itu diakses semua gitu ya. Paling juga cuma 10 atau 15% atau 5% doang produk yang sering diakses gitu ya. Rata-ratanya itu jarang diakses, apalagi produk-produk yang tidak menarik misalnya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman semuanya masukin ke Redis, nah itu buang-buang resource juga. Ya. Jadi ini kesalahan kedua, memasukkan data ke Redis yang datanya terlalu sering berubah. Jadi lebih cocok datanya yang jarang sekali berubah. Oke. Nextnya kita bahas yang ketiga kesalahannya. Jadi kesalahan yang ketiga itu adalah teman-teman melakukan cache data, ya, memasukkan data ke Redis, data yang jarang diakses. Jadi jangan selalu melakukan. Kalau kita bikin tabel di database, kita akan selalu masukkan ke Redis untuk cache-nya. Jangan kayak gitu. Jadi teman-teman harus lihat dulu data mana yang sering diakses. Kalau datanya jarang diakses, lebih baik jangan masukkan datanya ke Redis. Oke. Jadi saya sering banget bertemu programmer yang pokoknya setiap bikin tabel gitu ya, dia masukin ke Redis. Jadi misalnya dia punya tabel, misal tabelnya address. Lalu di sini masukkan ke Redis. Jadi setiap dia masukin data address gitu ya, dia akan masukin juga ke Redis. Jadi di sini address juga. Ini Redis. Ini misalnya PostgreSQL misalnya ya. Nah, selanjutnya problemnya apa? Problemnya adalah siapa sih ya yang tiap menit misalnya atau tiap hari akan melihat data address dia gitu ya. Mungkin ada, tapi nggak semua, misalnya toko online, misalnya setiap orang, setiap login, dia buka halaman address-nya, jarang. Biasanya halaman address itu cuma ditambahkan sekali ketika dia mau mengirim barang gitu ya, pertama kali. Setelah itu bahkan mungkin tidak pernah diupdate lagi. Jadi tidak pernah digunakan lagi. Jadi tidak pernah dilihat lagi, kalaupun kecuali teman-teman mau nambahin data address, misalnya oke, alamat kantor, alamat misalnya kantor yang mana, misalnya alamat rumah, alamat orang tua, oke. Tapi setelah itu, biasanya jarang lagi dilihat. Nah, hal-hal seperti ini kalau teman-teman paksakan masukkan ke Redis ya, pertama buang-buang resource gitu ya. Redis itu dia menggunakan memori. Kalau teman-teman kalau teman-teman misalnya menggunakan hard disk, harga 1 tera hard disk sama misalnya harga 1 tera memori itu jauh banget harganya. Gitu ya.
Bahkan mungkin memori di cloud mungkin paling besar mungkin adanya sekitar 64 giga gitu ya. Dan itu pun udah mahal banget gitu ya. Mungkin bulanannya bisa puluhan juta untuk bayar VM yang sebesar itu. Artinya apa? Artinya kalau misalnya datanya jarang diakses, lebih baik nggak perlu menggunakan Redis. Udah biar aja di database. Kalau misalnya lambat, ya tinggal di-optimize aja. Karena datanya juga jarang diakses juga gitu ya. Jadi buat apa kita masukin ke Redis. Jadi ini kesalahan ketiga. Jadi teman-teman biasanya memasukkan data yang jarang diakses. Jadi teman-teman harus lihat lagi ya, review lagi nih, data mana yang sering diakses. Jadi kalau teman-teman punya 10 tabel, jangan 10-10-nya dimasukin ke Redis. Cek aja yang mana yang sering diakses. Contohnya, oh halaman misalnya homepage, halaman produk yang spesifikasi produk promo itu sering diakses. Ya udah, cukup produk-produk yang promo aja gitu ya. Produk yang tidak promo itu nggak perlu dimasukin ke Redis contohnya. Jadi itu kesalahan ketiga. Oke, kita bahas kesalahan selanjutnya. Oke, kesalahan keempat adalah teman-teman melakukan caching data pencarian. Nah, ini yang sering sekali saya dapat pertanyaan. Jadi contohnya, Kang Eko, saya nge-cache data. Jadi habis selesai search, habis itu data hasil search-nya saya cache. Nah, pertanyaannya katanya gimana caranya untuk mengubah data di dalam cache? Ya, saran saya adalah jangan di-cache gitu ya, karena itu susah banget untuk melakukan maintain data hasil pencarian. Oke, kita akan kasih contoh. Jadi misalnya, kita punya satu tabel, tabelnya misalnya produk gitu ya. Produk, kita punya 10 data misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke lah, 10 di sinilah. Nah, misal saja saya nyari data produk. Habis itu misal saya nyarinya HP. Ketika saya nyari HP, misal saja saya dapat yang ini. Dapat yang ini, dapat yang ini, dapat yang ini. Nah, selanjutnya 3 data ini misalnya saya masukkan ke Redis. Jadi di sini saya masukkan ke Redis misalnya ya. Jadi 3 data ini saya masukkan ke Redis ya. Habis itu saya balikan ke pencarian kata kuncinya HP. Nah, selanjutnya ada orang yang nyari lagi. Misalnya nyarinya, misal saja, nyarinya laptop, misalnya HP. Gitu ya. Nah, selanjutnya misal kita dapat yang ini, dapat yang ini, dapat yang ini. Nah, 3 data ini ya, misal saja kita akan masukkan lagi ke dalam si Redis. Selanjutnya kita akan balikan lagi ke dalam laptop HP. Jadi key-nya adalah laptop HP. Jadi setiap ada orang yang nyari laptop HP lagi, lalu kita akan balikan langsung dari Redis-nya. Nah, yang ketiga misalnya ada lagi yang nyarinya misalnya di sini Android. Selanjutnya misalnya ini dapat misalnya ya. Nah, ini dapat misalnya, lalu di sini dapat. Artinya kita akan ngambil 3 data ini. 3 data ini kita akan masukkan ke dalam Redis dan dikembalikan ke pencarian Android. Sekilas mungkin oke, kayaknya bagus ya. Jadi nanti kalau ada orang yang nyari Android lagi, cukup cari ke Redis aja. Ambil langsung dari Redis-nya. Pakai key-nya adalah Android. Oke, kalau ada orang nyari HP lagi, kita langsung ambil dari Redis. Jadi harusnya lebih cepat. Memang sekilas katanya lebih cepat. Tapi kita perlu ketahui ya, data itu pasti ada kalanya berubah. Pertanyaannya gimana kalau ada satu data yang berubah? Jadi contohnya si penjualnya, si sellernya mengupdate data nomor 3 misalnya. Jadi nomor 3-nya deskripsinya diubah dari A menjadi B. Gitu ya, tadinya A sekarang menjadi B. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita otomatis kan merubah datanya ya, yang 3 ini. Tadinya A menjadi B. Nah, problemnya adalah data ini ada di dalam caching data si laptop HP ya, dan juga yang ini. Yang merah sama yang merah aja ya. Oke, anggap aja deh yang merah aja. Jadi masuk di sini. Atau misalnya kita nyari yang banyak mana ya? Ya yang manapun lah ya. Saya di sini harusnya sebagian ada yang banyak. Jadi anggap saja misalnya di sini ada lagi yang lain dan sebagainya gitu ya. Artinya data di database ini sudah menjadi B. Nah, pertanyaannya data di Redis itu masih A. Dan kita tidak tahu data di Redis itu dia nempel di hasil pencarian yang mana. Karena itu ada di dalam value-nya si Redis.
Jadi Redis itu kan cuma key dan juga value ya. Jadi mungkin key-nya adalah key ini Android, value-nya adalah JSON misalnya. Misalnya di sini laptop, di sini JSON juga. Artinya apa? Artinya yang harus kita lakukan berarti setelah kita mengupdate produk datanya, kita harus scanning semua data yang ada di Redis, kita ekstrak satu-satu JSON-nya, dicari apakah ada data yang produk 3 atau tidak. Kalau ada, kita update dari A jadi B. Nah, itu ribet banget. Bayangkan kalau misalnya teman-teman hasil pencariannya udah ada ribuan, puluhan ribu, bahkan nyampe jutaan. Nah, itu gimana caranya gitu ya? Tiap kita nge-update produk, kita harus scanning satu database si Redis-nya. Ada yang lucu kemarin bertanya ke saya, kalau saya katanya lakukan setiap ada perubahan produk, saya flush database Redis-nya, artinya di-clear. Ya, nggak lucu sih kalau itu. Kalau itu masalahnya setiap saat selalu pasti ada data produk yang diupdate gitu ya. Dan nggak lucu gitu ya. Baru kita nyari, masukin Redis, tiba-tiba ada yang update, di-flash lagi. Jadi apa benefitnya pakai Redis ya? Kalau bentar-bentar di-delete, bentar-bentar di-delete, bentar-bentar di-delete, kayak gitu. Jadi ini. Jadi jangan sekali-kali teman-teman nge-cache data pencarian ya, karena ini ribet sekali untuk maintain perubahan datanya. Nah, kalau seperti ini solusinya apa? Solusinya adalah teman-teman silakan pakai database yang spesial untuk search. Jadi contohnya, teman-teman misalnya bisa ganti database-nya ya. Jadi ini nggak perlu pakai Redis lagi. Teman-teman bisa ganti contohnya database-nya pakai Elasticsearch. Elasticsearch atau Solr. Ya, ini memang database yang spesial untuk pencarian. Jadi mungkin ketika teman-teman masukin data, masukin ke MongoDB atau Postgre, habis itu dia dimasukkan juga ke dalam Elastic sama Solr-nya. Nah, ketika teman-teman melakukan pencarian, langsung masukkan ke Solr atau misalnya ke Elastic-nya. Nah, itu lebih gampang dibandingkan teman-teman maintain datanya di Redis. Jadi ini kesalahan yang keempat ya. Jadi nge-cache data pencarian. Jadi jangan sekali-kali melakukan hal ini. Oke, next-nya. Oke, yang kelima adalah nge-cache data milik orang lain. Maksudnya milik orang lain itu adalah milik aplikasi orang lain gitu ya. Jadi ini hati-hati. Jadi dulu pernah ada kejadian di tempat saya kerja. Jadi ada satu aplikasi di sini ya. Aplikasinya adalah aplikasi yang yang digunakan untuk mobile API. Anggap aja ini mobile API. Mobile API. Jadi mobile API ini digunakan untuk komunikasi dengan aplikasi bukan Android mobile-nya ya. Jadi mobile apps. Mobile app. Jadi semuanya integrasi dengan sini. Jadi yang nge-handle authentication dan sebagainya dan juga yang lain-lain itu di sini. Lalu di sini ada aplikasi untuk address management. Jadi di sini adalah address. Nah, di situ punya database. Nah, selanjutnya di sini ada aplikasi berbasis web. Ini web. Kebetulan webnya masih menggunakan server side ya. Jadi ini aplikasinya bukan single page application. Nah, untuk web, dia langsung connect ke sini juga untuk address manajemennya, termasuk mobile API-nya. Di sini. Dan di sini address-nya otomatis manage datanya ke sini. Nah, ada satu kasus, developer yang develop aplikasi webnya, itu melakukan caching data address. Jadi, yang develop aplikasi webnya, dia menambahkan Redis untuk melakukan caching data address-nya. Jadi setiap kali ada user, misalnya pengguna membuka halaman web, habis itu misalnya dia melakukan penambahan data address, setelah tambah ke database, dia juga tambah ke dalam si Redis-nya. Nah, ketika dia melakukan perubahan data, ya, dia juga langsung merubah ke ini. Sekilas mungkin, oke, ini kayaknya nggak ada masalah sih. Tapi masalahnya data address ini harusnya jangan di-cache di sini, ya. Kenapa? Karena dia bukan milik si web ini. Ini data address ini milik si address aplikasi address gitu ya, address management. Nah, konsekuensinya apa ketika kita meng-cache data milik orang lain? Jadi, ketika teman-teman misalnya menambahkan address, oke, kalau teman-teman menambahkan address simple. Di mobile itu kan dia langsung call ke sini ya. Nah, dia juga langsung dapat data address yang terbarunya. Nah, tapi kalau teman-teman coba melakukan perubahannya di dalam mobile apps, jadi dia ada update gitu ya, update address, dia akan mengupdate. Jadi contohnya dia mengupdate data address-nya ke sini, lalu dia diupdate ke sini.
Misalnya address-nya tadinya misalnya jalan A gitu ya, dirubah menjadi jalan B. Nah, karena dari mobile app ini langsung masukin ke sini, nah, padahal jalan A itu masih ada di sini, jalan A. Akhirnya, ketika orangnya sudah update datanya misalnya lewat mobile apps, tiba-tiba dia belanja lewat web, dan ketika dia kirim, ternyata jalannya belum berubah. Lalu tiba-tiba dikirim ke jalan yang salah. Nah, itu masalah. Jadi teman-teman kalau bisa jangan pernah nge-cache data orang lain. Kecuali memang datanya tidak pernah berubah. Contoh yang tidak pernah berubah adalah ini. Misalnya, maksudnya tidak pernah berubah tuh satu record itu tidak pernah berubah. Contoh misalnya data logistik. Logistik itu tidak pernah berubah. Kecuali bertambah. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, logistik itu datanya berupa history. Jadi kayak jam sekian di pick up, jam sekian di apa, jam sekian di apa. Dia itu tidak pernah berubah. Misalnya jam 1 di pick up, tiba-tiba jam 1 delivered, nggak pernah gitu. Biasanya jam 1 di pick up, misalnya habis itu jam 1.30 delivered dan sebagainya. Artinya datanya nambah terus. Nah, pada saat seperti itu nggak masalah di cache. Kenapa? Karena datanya akan selalu bertambah gitu ya. Tidak pernah berubah atau mengubah existing data atau mengupdate existing data itu tidak pernah. Itu boleh teman-teman cache. Tapi kalau datanya sering berubah, itu teman-teman hati-hati kalau nge-cache data orang lain. Termasuk contohnya yang address management itu. Jadi harusnya ini tidak dilakukan. Jadi ini harusnya tidak dilakukan ya. Nah, lantas gimana kalau si address management itu ternyata lambat? Nah, kalau address manajemennya lambat, yang bisa kita lakukan adalah kita meminta si pemilik si address management itu untuk mempercepat si aplikasinya. Entah silakan direkomendasikan untuk tambahkan cache misalnya dan yang lain-lain. Tapi intinya adalah kita jangan meng-cache data orang lain. Karena kalau datanya berubah, kita tidak tahu kapan data itu berubah. Ya. Karena kan perubahan data tidak hanya lewat web, bisa lewat entry point yang lain, contohnya di mobile apps. Jadi kalau ada yang berubah di mobile apps gitu ya, nanti webnya tidak berubah. Apalagi kalau misalnya di sini implement cache juga, nah ini makin amburadul gitu ya. Nanti ditambah di sini nggak nambah gitu ya. Diubah di sini nggak berubah, wah nanti makin nggak konsisten gitu ya. Jadi harus ada tetap satu tempat. Kalau misalnya si data orang lain tetap di aplikasi yang maintain datanya. Jadi untuk nge-cache itu harus orang yang atau aplikasi yang memaintain datanya. Jangan aplikasi yang menggunakannya. Jadi ini kesalahan kelima, yaitu meng-cache data aplikasi orang lain. Oke, yang keenam. Yang keenam adalah meng-cache data yang ukurannya terlalu besar. Nah, kenapa? Kenapa kita nggak direkomendasikan? Oke, jadi buat teman-teman yang tidak tahu, Redis itu adalah aplikasi yang single thread. Jadi, Redis itu, loh, kalau single thread kok bisa kencang banget? Ya, simple, karena dia basisnya memori gitu ya. Jadi, dia tidak ada yang namanya disk I/O ke hard disk itu nggak ada. Semuanya di memori. Jadi, kencang banget gitu ya. Jadi, walaupun dia single thread, dia itu kencang banget. Nah, problemnya adalah, kalau teman-teman misalnya nge-cache data terlalu besar, itu problemnya dia itu tergantung ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya pakai VM yang speknya tinggi, data transfernya cepat, itu nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman pakai speknya biasa-biasa aja, data transfernya terbatas, nah itu perlu hati-hati. Kenapa? Karena ketika teman-teman transfer datanya terlalu besar, ya, load data ke Redis-nya terlalu besar, mengirim datanya terlalu besar, karena Redis itu di-handle sama single thread, maka otomatis itu bisa membuat seakan-akan Redis-nya slow. Padahal sebenarnya itu network-nya yang slow. Jadi itu hati-hati. Jadi kalau misalnya aplikasi teman-teman di sini, ini Redis-nya gitu ya. Nah, teman-teman misalnya ngirim datanya setiap key Redis itu misal saja 5 mega gitu ya, 5 mega. Nah, sekilas mungkin nanti ketika kita ambil juga 5 mega. Sekilas mungkin ya 5 mega cepat lah ya. Nah, pertanyaannya kan nanti user teman-teman mungkin banyak ya. Mungkin ada 100 user kah? Atau 1000 user kah? Atau kalau e-commerce-nya lagi promo mungkin bisa ratusan ribu gitu ya. User yang saat ini langsung datang gitu ya. Nah, problemnya kalau teman-teman setiap user itu akan ngambil data sekitar 5 mega, bayangin kalau ada 500 user, berarti teman-teman akan pada waktu yang bersamaan harus melakukan transfer data, ngambil data ke Redis itu sebanyak sekitar 500 mega. 500 mega kalau di jaringan itu pasti lama gitu ya. Nggak mungkin dalam 1 detik gitu ya, langsung dapat datanya. Butuh waktu lama gitu ya. Artinya apa? Artinya 100 orang itu perlu antri rebutan resource. Jadi itu hati-hati. Jadi Redis itu cocoknya nge-cache data yang nggak terlalu besar. Saya rekomendasikan sih di bawah 1 mega gitu ya. Jadi kalau di atas 1 mega itu terlalu besar.
Nah, selain itu, Redis itu punya yang namanya persistent feature. Jadi, kalau misalnya ada perubahan setiap berapa kali perubahan, atau misalnya setiap berapa waktu, maka data yang ada di Redis itu akan di-flush masuk ke dalam hard disk. Artinya di-save ke dalam hard disk gitu ya. Jadi misalnya saya agak lupa ya, setiap berapa lama, karena saya sendiri jarang menggunakannya. Jadi, kalau misalnya ada perubahan, misalnya di sini datanya udah 4 giga gitu ya, maka dia akan melakukan flash ke sini. Dan artinya apa? Artinya dia butuh waktu juga untuk nge-flash-nya. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya menggunakan data yang terlalu besar. Jadi kalau teman-teman memang tapi saya pengen tetap datanya besar. Kalau teman-teman tetap pengen datanya besar, lihat dulu kapasitas dari network-nya. Apakah sanggupkah melakukan transfer seperti itu atau tidak? Karena beberapa cloud, emang agak nyebelin sih ya. Beberapa cloud itu, kalau kita pakai spek VM-nya yang kecil, itu dikasih network transfernya kecil. Jadi kalau teman-teman pengen yang network transfernya besar, itu harus upgrade versi VM-nya. Mungkin ke yang paling mahal gitu ya. Jadi kadang-kadang hard disk-nya nggak kepake banyak gitu ya. Tapi teman-teman akhirnya dipaksa untuk naikin spek VM-nya gitu ya. Kalau pengen dapat data transfer yang tinggi. Ya jadi emang kadang-kadang ya ini istilahnya biar cuan juga kali ya cloud provider-nya. Jadi teman-teman akhirnya harus pakai spek yang lebih tinggi. Bahkan mungkin teman-teman sebenarnya nggak butuh. Karena kan Redis itu cuma single core gitu ya. Single thread. Jadi sebenarnya cukup butuh satu CPU aja. Nah, akhirnya teman-teman dipaksa untuk naik karena ngejar si data transfernya yang tinggi. Jadi itu hati-hati. Jadi ini kesalahannya biasanya terlalu menggunakan data yang besar di dalam si Redis. Jadi kalau bisa teman-teman gunakan datanya yang kecil-kecil, nggak masalah banyak ya, yang penting kecil-kecil. Oke, selanjutnya sebenarnya menyambung yang tadi. Selanjutnya yang ketujuh itu menyalakan fitur persistence-nya. Nah, ini yang orang nggak pernah sadar biasanya. Dia sadar biasanya ketika datanya udah banyak di Redis. Jadi yang tadi saya bilang, Redis itu kan punya fitur yang namanya persistence ya. Jadi kalau ini aplikasi kita, ini Redis-nya. Redis itu saya agak lupa berapa kali changes gitu, dia itu akan melakukan flash data ke hard disk gitu ya. Jadi contohnya saya lupa, misal saja misalnya 6.000 kali perubahan data, dia akan masukin data ke hard disk. Nggak peduli berapa data di di Redis, dia akan masukin ke Redis. Ke hard disk ya, kebalik terus. Nah intinya apa? Intinya adalah kalau di sini ada misalnya 100 mega, itu simple. Dia akan masukin ke hard disk 100 mega. Nah ketika teman-teman naik 1 giga, 1 GB misalnya ya, dia akan setiap 5.000 atau 10.000 kali perubahan, dia akan masukkan ke hard disk, langsung semuanya. Jadi bukan parsial data yang berubah dimasukkan ya, tapi enggak, total 1 giga akan dimasukkan. Setelah 1 jam atau misalnya setelah beberapa menit, kalau terlalu banyak perubahan, dia masukkan lagi 1 giga. Tapi bukan bertambah, tapi maksudnya di-replace. Artinya apa? Artinya setiap ada perubahan, dia akan selalu nge-flash datanya ke hard disk. Untuk apa? Untuk suatu saat kalau misalnya si Redis-nya mati gitu ya. Nah itu ketika teman-teman nyalakan lagi, datanya bisa di-load dari hard disk. Datanya nggak hilang gitu ya. Jadi kan kalau Redis itu kan basisnya memori gitu ya. Jadi kalau teman-teman aplikasinya mati, datanya hilang. Tapi dia punya fitur yang namanya masukin data ke hard disk. Jadi dia tidak hilang. Cuma problemnya adalah karena Redis itu adalah single thread. Jadi ketika dia ngelakuin flash data ke hard disk, itu thread yang dimilikinya itu akan mencoba nge-write data ke hard disk. Kalau datanya mungkin cuma mega ukurannya ya, kayak di bawah 100 mega mungkin, itu cepat lah ya. Kita kayak copy paste file itu cepat banget. Apalagi cuma nulis file doang. Mungkin cepat banget. Tapi bayangkan kalau database Redis teman-teman udah ukurannya giga. Atau bahkan puluhan giga. Artinya dia butuh waktu untuk menulis semua datanya ke dalam hard disk. Nah problemnya karena dia single thread, jadi kalau ketika dia melakukan write data ke dalam hard disk, itu dia akan ngehang. Ngehang itu kenapa? Karena thread-nya lagi sibuk nulis data ke hard disk. Jadi kalau dari aplikasi teman-teman coba melakukan query data, itu dia harus nunggu sampai disknya ini selesai ditulis. Jadi dulu di tempat saya kerja sempat kejadian, ini kok sering mati aplikasinya gitu ya. Terus kenapa respon dari Redis-nya lambat banget gitu ya pada waktu-waktu tertentu. Nah ternyata ketika dicek, ternyata fitur persistennya kita nyalakan. Fitur persisten itu dinyalakan artinya dalam setiap jangka waktu berapa lama, dia itu selalu menulis ke hard disk.
Nah, ketika menulis ke hard disk, dia akan mati. Bukan mati sih ya, tapi lebih ke sibuk thread-nya. Karena thread-nya sibuk, jadi dia tidak akan menerima request dari aplikasi. Akhirnya aplikasinya bengong, karena dia nungguin data dari Redis dan kena timeout. Akhirnya semua user kena timeout, seperti itu. Jadi hati-hati. Rekomendasi saya sendiri adalah saya tidak pernah memanfaatkan fitur si persistence ini. Jadi saya tidak pernah memanfaatkan fitur ini. Jadi di pekerjaan saya tidak pernah memanfaatkan fitur ini. Saya butuh Redis cuma agar datanya bisa di-manage di memori. Saya nggak butuh Redis menyimpan data ke dalam hard disk. Kenapa saya tidak butuh? Karena saya sudah punya database utama di sini. Misalnya Mongo. Kalau data Redisnya misalnya mati, saya simple. Ketika ngambil ke sini, data Redisnya mati misalnya, saya simple. Saya tinggal fallback ngambil datanya dari Mongo. Simple, sederhana gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak butuh backup data dari si Redis ke dalam si hard disk. Jadi itu hati-hati. Jadi itu kesalahan yang ke-7, menyalakan fitur persistence-nya si Redis. Jadi ini cukup bahaya ya kalau datanya sudah banyak ya. Mungkin oke, kayak aman sih berarti ya datanya di backup sama Redis. Tapi itu masalahnya ketika proses backup-nya, itu Redis-nya diem dulu karena sibuk. Dia tidak mau nerima request dari aplikasi. Dan itu otomatis bakal bahaya buat aplikasi kita. Karena aplikasi kita tidak akan bisa dapetin data dari Redis sama sekali pada waktu dia nunggu sampai proses masukin data ke hard disk-nya selesai. Jadi ini kesalahan nomor 7 yaitu menyalakan data ke dalam si hard disk. Oke, kesalahan yang ke-8 atau yang terakhir. Kesalahan yang ke-8 atau yang terakhir adalah tidak menentukan waktu expire-nya. Jadi, by default, kalau misalnya teman-teman memasukkan data ke Redis, dia akan disimpan selamanya di dalam Redis. Tidak ada waktu untuk menghapusnya. Nah, itu kesalahan. Kesalahannya yang pertama sebenarnya sih nggak masalah ya, karena Redis sendiri punya fitur yang namanya auto expire. Jadi, kalau misalnya data di Redis sudah penuh, dia akan coba otomatis menghapus data yang sudah lama tidak digunakan. Cuma artinya apa? Artinya kita harus nunggu sampai data di Redis penuh, gitu ya. Dan kita juga akhirnya nggak tahu mana sih data yang sering diakses atau tidak, gitu ya. Nah, kalau saya biasanya melakukan seperti ini. Jadi kalau aplikasi, gitu ya, ini data di Redis, gitu ya. Nah, setiap saya memasukkan data, jadi misalnya insert, itu saya akan tambahkan waktu expire-nya. Contohnya expire-nya misalnya 1 jam, seperti itu. Nah, jadi ketika saya masukkan, contohnya di sini data A, lalu saya set expire-nya 1 jam. 1 jam dari sekarang saya ketika memasukkan data. Nah, kalau teman-teman tidak memasukkan data ini, maka dia akan numpuk terus. Contoh yang paling simpel, oke, kalau contoh bahayanya kalau teman-teman tidak menambahkan expire, contohnya ya. Contohnya adalah ini. Data session misalnya. Teman-teman misalnya habis login di web, data sessionnya kan disimpan. Nah, session itu kan di halaman manapun harus diakses ya. Nah, biar lebih cepat biasanya kita simpan di Redis. Nah, bayangkan kalau semua session disimpan di sini, teman-teman tidak menentukan masa expire-nya. Nah, ketika Redis itu penuh, contohnya sessionnya udah banyak sampai Z, ketika penuh, Redis itu otomatis dia akan secara pintar menghapus datanya, tergantung algoritma yang kita gunakan. Nah, problemnya adalah kalau sampai dia salah menghapus data di dalam Redis-nya, contohnya, ada user yang lagi aktif browsing, tiba-tiba karena Redis-nya sudah penuh, di-kick nih. Misalnya yang K gitu ya, session yang K, itu di-delete sama si Redis-nya. Akhirnya orang yang tadinya lagi browsing santai, tiba-tiba langsung ke logout. Gara-gara apa? Gara-gara data di Redis-nya penuh dan dia ke-kick. Nah, itu problem. Problemnya apa? Problemnya akhirnya kita nggak bisa tahu mana yang sebenarnya user yang beneran aktif, mana yang tidak. Karena di sana tidak ada expire time-nya. Dan otomatis semuanya nanti sebagian kecilnya gitu ya, bakal random di-kick sama si Redis. Jadi ini bahaya. Jadi idealnya adalah teman-teman saat memasukkan data ke dalam Redis, teman-teman set expire-nya. Jadi by default contohnya misalnya, by default itu tidak ada ya. Jadi teman-teman harus masukkan contohnya 1 jam. Jadi ketika ada orang login, saya akan masukkan ke Redis, masukkan 1 jam. Loh, kalau gitu berarti setelah 1 jam orangnya ke logout dong. Nah, itu tekniknya. Tekniknya adalah ketika ada request yang dari session yang sama, key-nya sama, contohnya A, kita bisa extend expire-nya. Jadi kalau contohnya jam 1 gitu ya, misal saya login jam 1, artinya kan 1 jam berarti di sini expire-nya jam 2.
Nah, tiba-tiba sebelum expire 1 jam, saya masuk lagi nih ke halaman website saya, membuka-buka kah, browsing dan sebagainya. Nah, contohnya di sini jam 1.10. Nah, ketika saya akses website saya juga auto extend si key yang ada di Redis-nya. Jadi setiap saya akses, saya extend. Jadi dia akan ngegeser dari tadinya jam 2, ngegeser jadi jam 2.10. Jadi selalu ngegeser seperti itu. Jadi kalau teman-teman aktif di webnya, ya teman-teman tidak akan pernah ke logout. Kenapa? Karena dia menggeser terus. Nah, kalau teman-teman sudah login, ternyata teman-teman tidak aktif selama 1 jam, dia otomatis ke logout. Kenapa? Karena di Redis otomatis datanya akan terhapus. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi ngelihat siapa siapa yang sering aktif dan sebagainya. Teman-teman cukup lihat di database Redis-nya mana yang paling lama waktu expire-nya. Berarti dia yang lagi aktif gitu ya, atau masih aktif di website kita. Dan dia yang sudah tidak aktif otomatis sudah dihapus karena sudah masuk masa expire-nya. Jadi ini kesalahan yang sering kita lakukan. Jadi tidak pernah menambahkan expire. Ini juga berguna ketika teman-teman salah implementasikan logic. Jadi contohnya, misalnya kita punya database di sini. Database, misalnya di sini Redis-nya. Kalau teman-teman masukkan data ke database, contohnya datanya A, lalu masukkan ke Redis A tanpa expire time. Tiba-tiba teman-teman ubah dari A jadi B. Ketika masukkan ke Redis gagal, contohnya. Entah apapun itu, pokoknya gagal. Artinya apa? Artinya data di Redis selalu A. Jadi kalau teman-teman ada user yang mengakses data ke Redis, dia selalu dapat A. Padahal kita sudah berubah data di database-nya menjadi B. Jadi ini konsekuensinya kalau teman-teman tidak pernah ngeset datanya sebagai expire data berapa lama gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman menambahkan expire, contohnya expire dalam waktu 10 menit. Nah, kalau teman-teman tambahkan waktu expired selama 10 menit, nah, ketika masukin data B ke sini update gagal, oke, berarti kita harus nunggu sekitar 10 menit sampai datanya pasti nanti akan berubah lagi. Karena kan datanya setelah 10 menit dia dihapus ya dari Redis. Jadi ketika nanti query lagi, ngambil data A, dia nggak ada. Ketika nggak ada, dia otomatis kan kalau misalnya ke sini nggak ada, dia otomatis ngambil ke sini, dapat datanya B. Lalu dia akan masukin lagi ke Redis datanya B. Jadi nanti setelah expire, kita akan dapetin data yang barunya. Jadi ini. Jadi makanya teman-teman usahakan selalu menambahkan waktu expire ketika memasukkan data ke Redis. Nah, cuma untuk kasus yang ini ya, jangan menambahkan extend expire. Kenapa? Karena ya sama aja bohong kalau gitu. Jadi contohnya kalau di sini saya ngakses A gitu ya. Masih A nih. Tiba-tiba digeser lagi jadi 11 menit. Habis itu masuk lagi A, geser lagi jadi 12 menit gitu ya. Nanti lama-lama dia nggak akan pernah jadi B gitu ya. Kasus seperti ini expire-nya di istilah hard expire ya. Jadi kalau misalnya tentukan 10 menit, ya udah 10 menit aja. Jadi jangan digeser-geser lagi. Tapi kalau kasusnya untuk session management, itu waktu expire-nya lebih ke soft expire. Jadi kalau dia login lagi atau mengakses website lagi, digeser expire-nya. Ya teman-teman juga harus lihat kasusnya seperti apa. Oke, jadi ini adalah 8 kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita menggunakan Redis. Mungkin masih banyak ya. Kalau teman-teman merasa masih ada beberapa kesalahan lagi, silakan teman-teman masukkan di kolom komentar. Oke, mungkin sekian aja ya. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.